Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Retno untuk belajar bahasa Indonesia bab teks laporan percobaan. Nah, sebelum kalian belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan ini, Bu Retno akan menjelaskan penyajian teks laporan percobaan. Nah, di sini Bu Retno akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu kalian menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diteliti. Jadi sebelum kalian menentukan judul percobaan ini, tentunya kalian sudah mempunyai gambaran umum, mempunyai pemikiran objek apa yang akan kalian teliti. Jadi kalian akan meneliti apa objeknya. Nah, itu tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Jadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah menentukan judulnya yang sesuai dengan objek. Langkah yang kedua, kalian tentukan tujuan percobaan itu untuk apa, gitu ya. Langkah yang ketiga, setelah menentukan judul dan tujuan, silakan kalian menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur. Jadi, kalian harus ingat kembali strukturnya teks laporan percobaan itu apa saja. Nah, kalian harus menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan struktur itu. Dan yang keempat, dalam penulisan teks laporan percobaan, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUIB dan PBBI. Jadi, kalian harus menyesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ingat, dalam menyusun teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa baku, ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Bu Retno lanjutkan. Penyajian teks laporan percobaan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dengan cermat ya. Yang pertama, dalam penulisan teks laporan percobaan itu kalian harus jelas dan cermat ya. Ingat, harus jelas dan cermat. Yang kedua, objektif dan mengandung kebenaran. Jadi yang kalian tulis itu harus bersifat objektif dan isinya itu harus benar. Yang ketiga, tegas dan konsisten dalam menulisannya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, harus tepat waktu sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, itu tadi penyajian secara tertulis. Ya, jadi cara-cara kalian menulis teks laporan percobaan. Nah, sekarang Bu Retno akan menjelaskan penyajian secara lisan teks laporan percobaan. Langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kalian sudah menulis teks laporan percobaan, itu sudah jadi ya teksnya. Kemudian kalian harus membaca hasil teks laporan percobaan dari awal hingga akhir. Dibaca. Yang kedua, kalian cermati bagian tujuan alat bahan percobaan yang dilakukan. Itu tolong dicermati, benar ya. Yang ketiga, mencermati sistematika langkah-langkah percobaan. Langkah-langkahnya kalian cermati ya, kalian baca. Yang keempat, mencermati kebenaran data hasil percobaan yang dilakukan. Jadi di bagian hasil percobaan itu kalian harus mencermati kebenaran data-datanya. Dan yang kelima, kalian menyampaikan teks laporan percobaan dari tujuan hingga simpulan itu dengan bahasa yang baik dan benar. Itu ya. Nah, penyajian secara lisan, teks laporan percobaan itu kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika kalian menyampaikan secara lisan, kalian harus menggunakan intonasi suara yang pas. Jadi intonasinya itu harus pas, ya, tidak monoton, jadi enak untuk didengar. Yang kedua, pelafalan yang jelas. Jadi kalian pelafalannya harus jelas, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kalian mengucapkan kata apa, itu juga harus jelas. Yang ketiga, kewajaran gerak tubuh saat berbicara. Jadi kalau berbicara,
itu kalian harus menciptakan kewajaran gerak tubuh. Jadi jangan terlalu banyak gerak, gitu ya, ibaratnya seperti itu. Yang keempat, pandangan mata ke seluruh audiensi. Jadi kalau kalian menyampaikan secara lisan teks laporan percobaan, yang namanya menyampaikan berarti kalau kalian harus menatap seluruh audiensi. Jadi tidak boleh terpaku pada satu pandangan. Gitu ya. Yang terakhir, gunakan bahasa yang baik dan benar. Sekian yang bisa Bu Retno sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya lewat WA grup ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.